Shalom saudaraku, pada video kali ini kita akan membahas kisah perempuan yang berzina seperti yang tertulis dalam kitab Injil Yohanes pasal yang ke-8 ayat yang pertama sampai dengan ke-11. Saudara, pada saat Yesus mulai mengajarkan konsep kerajaan Bapanya, kerajaan Allah kepada orang-orang Israel, maka pada waktu itu daerah Yerusalem dan sekitarnya masih dalam kekuasaan jajahan bangsa Romawi. Kita bisa membaca dalam sejarah tentang bagaimana kerajaan Romawi berkuasa di daerah Yerusalem dan sekitarnya. Jadi tentunya hukum yang berlaku di daerah itu adalah hukum positif negara Romawi diberlakukan di daerah tersebut. Nah, bagaimana orang-orang Israel yang terus mempertahankan hukum Musa tentunya akan menjadi problem ketika berhadapan dengan hukum positif negara jajahan. Saudaraku, pada waktu Yesus menyatakan diri sebagai anak Allah, tentunya dia mengajarkan prinsip-prinsip kerajaan sorga bagi semua manusia di bumi ini. Dan ketika dia mengajarkan hal-hal surgawi, maka para ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi tidak sependapat dengannya. Mereka tidak sependapat dengan apa yang Yesus katakan. Dan mereka mencari cara-cara yang dapat menjatuhkan dia menurut hukum Romawi. Dan juga dapat menjatuhkan dia menurut hukum Musa. Orang-orang Farisi mempunyai niat jahat, baik dalam pikiran mereka maupun dalam tindakan mereka. Yaitu mereka ingin membenturkan hukum Musa dengan hukum negara Romawi, agar Yesus dapat dipersalahkan. Nah saudaraku, kisah perempuan yang kedapatan berzina merupakan salah satu hal yang ingin dibenturkan antara hukum Musa dan hukum negara Roma. Hal ini dapat kita baca dalam Injil Yohanes pasal yang ke-8 ayat yang pertama sampai dengan yang ke-11. Tetapi Yesus pergi ke Bukit Zaitun. Pagi-pagi benar ia berada lagi di bait Allah, dan seluruh rakyat datang kepadanya. Ia duduk dan mengajar mereka. Maka ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi membawa kepadanya seorang perempuan kedapatan berbuat zina. Mereka menempatkan perempuan itu di tengah-tengah mereka lalu berkata kepada Yesus, "Rabi, perempuan ini tertangkap basah ketika ia sedang berbuat zina. Musa dalam hukum Taurat memerintahkan kita untuk melempari perempuan-perempuan yang demikian. Apakah pendapatmu tentang hal itu?" Mereka mengatakan hal itu untuk mencobai dia supaya mereka memperoleh sesuatu untuk menyalahkannya. Tetapi Yesus membungkuk lalu menulis dengan jarinya di tanah. Dan ketika mereka terus-menerus bertanya kepadanya, ia pun bangkit berdiri lalu berkata kepada mereka, "Barang siapa di antara kamu tidak berdosa, hendaklah ia yang pertama melemparkan batu kepada perempuan itu." Lalu ia membungkuk pula dan menulis di tanah. Tapi setelah mereka mendengar perkataan itu, pergilah mereka seorang demi seorang mulai dari yang tertua. Akhirnya tinggallah Yesus seorang diri dengan perempuan itu yang tetap di tempatnya. Lalu Yesus bangkit berdiri dan berkata kepadanya, "Hai perempuan, di manakah mereka? Tidak adakah seorang yang menghukum engkau?" Jawabnya, "Tidak ada, Tuhan." Lalu kata Yesus, "Aku pun tidak menghukum engkau. Pergilah dan jangan berbuat dosa lagi mulai dari sekarang." Perhatikan saudaraku, kalau kita baca pada ayat 6, mereka mengatakan hal itu untuk mencobai dia supaya mereka memperoleh sesuatu untuk menyalahkannya. Tetapi Yesus membungkuk untuk menulis dengan jarinya di tanah. Perhatikan apa yang Yesus lakukan. Nah saudara, para ahli Taurat dan orang-orang Farisi sungguh-sungguh munafik. Mereka justru bimbang akan keberadaan hukum Musa, tetapi terus mempertahankan karena status quo mereka, status sosial mereka. Mereka sesungguhnya tidak memahami prinsip-prinsip kebenaran hakiki. Tidak. Mereka mencobai Yesus karena hanya mempertahankan status quo sebagai para imam dan ahli-ahli Taurat yang tentunya sangat-sangat dihormati pada waktu itu. Saudara, kalau kita baca ayat 7, dan ketika mereka terus-menerus bertanya kepadanya, ia pun bangkit berdiri dan berkata kepada mereka, "Barang siapa di antara kamu tidak berdosa, hendaklah ia yang pertama melemparkan batu kepada perempuan itu."
Saudara, perkataan Yesus sungguh di luar dugaan mereka. Para ahli Taurat dan orang-orang Farisi sangat terkejut, sangat kaget, tidak menyadari bahwa Yesus mengatakan hal itu. Sangka mereka bahwa Yesus pasti akan menyuruh melempar batu sebagai ketaatan kepada hukum Musa, agar Yesus dapat dipersalahkan menurut hukum Roma. Tetapi sebaliknya, saudaraku, Yesus tidak memerintahkan mereka untuk melempar batu. Tidak. Ya. Akhirnya mereka semua meninggalkan perempuan itu. Saudara, Yesus tidak menghukum perempuan itu berdasarkan hukum Musa. Tidak, saudaraku. Tetapi dia justru mengampuni dosa perempuan itu dan berkata, "Aku tidak menghukum engkau, dosamu sudah kuampuni, pulanglah dan janganlah berbuat dosa lagi." Mereka tidak memahami misi Yesus yang adalah Mesias datang ke dalam dunia. Pikiran yang dibangun atas dasar kebencian pasti tidak akan dapat memahami dengan benar misi Mesias ke dalam dunia. Misinya bukan membebaskan orang-orang Israel, manusia dari penjajahan Romawi. Bukan, saudara. Tetapi sesungguhnya misinya adalah membebaskan manusia dari tawanan kuasa kematian, yaitu iblis. Seringkali manusia berpikir hal-hal yang harfiah saja. Tetapi Yesus berpikir hal-hal yang paling prinsip, yaitu hal-hal rohania. Hal-hal rohania, hal-hal yang berkaitan dengan kerjaan sorga. Saudara, sesungguhnya hukum Musa ketika Yesus datang ke dalam dunia ini, ya, dia adalah firman yang menjadi manusia, Allah yang berinkarnasi. Sesungguhnya hukum Musa tidak berlaku lagi. Nah, ini catatan bagi Anda yang mendengarkan video ini. Ya, jangan mempertahankan hal-hal yang sudah tidak berlaku. 2000 tahun yang lalu itu sudah selesai. Dan Yesus menyatakan telah selesai. Semua telah digenapi di kayu salib. Nah, saudara, perhatikan di abad-abad akhir ini, ya, di mana Anda bisa menyaksikan masih ada saja praktek-praktek seperti itu. Ya. Mereka melempar batu bagi perempuan yang berzina. Masih ada, ya. Apakah layak untuk diberlakukan pada saat ini? Ayo berpikir yang rasional dong. Jika itu tidak layak, maka jangan diikuti. Nah, ini penting untuk Anda pahami dan ketahui. Saudara, mari beriman kepada Yesus, maka Anda pasti diselamatkan dari tawanan kuasa kematian dan masuk ke dalam kerajaan sorga bersamanya. Saudara, demikian pesan kebenaran. Kiranya Tuhan Yesus memberkati. Amin.